Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshidu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan sejalan dengan bertambahnya usia kita, meningkat iman kita, meningkat amal soleh kita, meningkat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menerima wahyu itu bermacam-macam hal ihwalnya, bermacam-macam keadaannya. Kadang-kadang seperti gemerincingnya lonceng, dan kadang-kadang seperti merasakan ada dengungan lebah yang sangat kuat. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, kana idza nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahyu yasma'u inda wajhi kadawin nahli. Adalah Rasulullah apabila menerima wahyu, beliau mendengar seperti dengungan lebah. Falabisna dzata yaumin sa'atan, pada suatu saat kami berhenti dari dalam sebuah perjalanan. Fastaqbalal qiblata wa rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah menghadap kiblat dan mengangkat dua tangannya. Beliau berdoa, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina wardo anna. Thumma qala laqad unzila alayya asru ayatin man aqamahunna dakhalal jannah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat kemudian mengangkat dua tangannya. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami, jangan dikurangi. Ya Allah, muliakanlah kami, jangan dihinakan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami, jangan dihalang-halangi. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berpengaruh, bukan orang yang dipengaruhi. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ridho dan berikanlah keridhoanmu kepada kami. Kemudian beliau mengatakan, sungguh benar-benar baru saja diturunkan kepadaku 10 ayat dalam Al-Quran. Barang siapa yang menegakkannya, maka dia akan masuk surga.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Di dalam 10 ayat pertama dari surat Al-Mu'minun ini dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang mampu menegakkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya, maka dia akan masuk surga. Di dalam ilmu bahasa dikatakan bahwa qad itu memiliki satu fungsi litakid wa tahqiq, untuk memberikan sebuah penguatan kata dan sebuah kenyataan, seakan-akan benar-benar nyata bahwa siapa saja yang beriman dan kemudian menindaklanjutinya dengan amal soleh, maka dia akan masuk surga karena dia dinyatakan oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang sukses, sebagai orang-orang yang telah berhasil. Sebagaimana ayat qad aflahal mu'minun. Nah, baru ayat yang seterusnya kemudian menjelaskan bagaimanakah karakteristik sejati dari hamba Allah yang dikatakan beriman. Pertama dikatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya ia khusyuk. Dijelaskan oleh para ulama, makna dari khusyuk ini adalah al-mutadzalliluna, orang-orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar memiliki kesadaran rohani bahwa dirinya adalah Abdullah, hamba Allah yang memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, dan pada saat yang sama dia sadar betul bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, di mana manusia tidak memiliki pilihan ketika berhadapan dengan perintahnya kecuali melaksanakannya, tidak memiliki pilihan ketika berhadapan dengan larangannya kecuali menjauhinya. Nah, pada ayat yang kelima, pada ayat yang ke-8 dikatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Disebutkan 2 kali. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang di dalam salatnya itu adalah khusyuk. Sementara yang berikutnya dikatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang atas salatnya mereka menjaga. Yang pertama bicara tentang suasana hati manusia saat sholat, bicara tentang kualitas sholat. Dan yang kedua bicara tentang muhafadzah, untuk menunjukkan bahwa kesempurnaan sholat manusia ketika di dalamnya ada 2 unsur tadi, ada unsur khusyuk dan ada unsur muhafadzah. Unsur khusyuk adalah terkait suasana rohaninya, terkait suasana hatinya. Sementara muhafadzah meliputi banyak aspek, menjaga ketepatan waktunya, menjaga jamaahnya, menjaga keajekannya, juga menjaga kesesuaiannya dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang berikutnya adalah walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksudkan itu adalah al-batil yasmulu syirka wal ma'asi wa ma la faidata fihi minal aqwali wal af'al. Ayat mengatakan walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang menjauhi al-laghwa. Yang diartikan oleh para ulama di dalam hal ini oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksudkan dengan al-laghwu di sini meliputi segala yang sifatnya batil, meliputi syirik, kemaksiatan-kemaksiatan, serta semua kata-kata, semua perbuatan yang tidak memiliki manfaat. Memang ada kata-kata, ada perbuatan yang barangkali termasuk mubah, tetapi saat ketika dia tidak memiliki manfaat bagi kehidupan kita, terutama tidak memiliki manfaat bagi konstruksi keakhiratan kita, maka yang demikian ini sebaiknya dijauhi, sebaiknya ditinggalkan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, karena ayat mengatakan walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Kemudian berikutnya walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang tunaikan zakatnya, menunjukkan betapa dia patuh, menyadari betul bahwa sebagian hartanya itu ada milik fuqara wal masakin dan itu ditunaikan. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Inilah prinsip kesucian jiwa di dalam Islam yang sering kita sebut sebagai tazkiyatun nafs, bahwa salah satu cara untuk membersihkan jiwa kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah tadi, yang di dalamnya kita diperintahkan untuk mencukupkan diri pada yang halal-halal saja, baik itu terkait makanan dan minuman ataupun terkait penyaluran hasrat seksual manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa aini minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma ya Allah, tahhir qalbi minan nifaq, sucikanlah hatiku dari kemunafikan, dari perilaku nifak, khianat, ingkar janji, dan seterusnya. Wa amali minar riya, bersihkanlah amalku dari pamrih dipuji orang, dari pamrih dilihat orang. Wa aini minal khiyanah, sucikanlah mataku dari pengkhianatan, sesungguhnya engkau maha tahu mata mana yang berkhianat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang menjaga amanatnya, orang-orang yang menjaga janjinya. Hadirin, barangkali menjaga amanat, menjaga janji itu adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tapi sejatinya dia sulit untuk dipraktekkan. Coba kalau kita lihat berita di media massa, baik koran ataupun media elektronika ataupun media sosial, betapa bahwa orang-orang yang terjerat kasus korupsi karena gagal menjaga amanah yang dipikulkan di atas pundaknya,
itu bukanlah orang-orang sederhana, bukanlah orang-orang yang tidak mengerti, bukanlah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka orang-orang pintar, mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang yang memiliki titel tinggi, berpendidikan tinggi. Tapi demikianlah manusia, kalau dia tidak hati-hati, maka dia tidak akan berhasil di dalam menjaga amanah dan janjinya. Makanya Al-Quran memberikan satu peringatan kepada kita, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, bahwa orang-orang beriman yang dikatakan sukses, orang-orang beriman yang dikatakan berhasil tadi, salah satunya adalah yang mampu menjaga janji dan amanahnya. Merekalah oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan akan memperoleh surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki kemampuan menegakkan ajaran-ajaran, menegakkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-10, dan Allah akan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam Jannatul Firdausi nuzula.